Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh yang semoga Allah rahmati, kembali kita mengucapkan segala pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala saja, yang mana Allah lah zat satu-satunya yang layak kita berikan pujian sanjungan yang melebihi apapun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terpuji, sebagaimana dalam tahmid yang sering kita ucapkan, yang merupakan zikir yang afdal di sisi Allah, dengan ucapan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ditulis matannya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian disyarah, dijelaskan matan ini oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ra'ah. Baik, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang khasaisul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sampai di situ pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi ada beberapa kekhususan Nabi yang telah kita bahas, itu sampai kelima. Yang pertama, Nabi Muhammad itu adalah penutup seluruh para nabi, khatamun nabiyyin. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad itu adalah sayyidul mursalin, adalah penghulunya, pembesarnya seluruh para rasul. Kemudian yang ketiga kemarin, la yatimu imanu abdin, tidak sempurna keimanan seorang hamba hatta yu'mina birisalatihi, sampai beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kemarin, la yuqda bainan nasi illa bi syafa'atih, tidaklah diadili di tengah-tengah manusia kelak di hari kiamat melainkan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita bahas, Pak. Yang kelima, bahwasanya umat Rasulullah sabqu ummatihi al-umama, umatnya Rasulullah itu sabaqa ummatuhu al-umama, umatnya Rasulullah itu mendahului umat-umat yang lain fi dukhulil jannah, dalam memasuki surga. Jadi umat Nabi Muhammad, umat Islam ini, insyaallah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita Allah berikan hidayah untuk mengikuti dan menjadi umat beliau. Ini akan mendahului umat-umat yang lain berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telah kita bahas, nahnu al-akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir, namun as-sabiqun, umat-umat yang pertama kali masuk ke dalam surga di hari kiamat. Kemudian kita masuk yang ke-6, hadirin yang Allah muliakan.
Qala syarihu hafiz rahimahullahu taala, berkata pensyarah kitab yang semoga dirahmati oleh Allah, as-sadisu, yang keenam, yang merupakan kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahibu liwa'il hamdi, bahwasanya beliau adalah pemilik bendera pujian, yahmiluhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati wa yakunul hamiduna tahtahu, li hadisi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhr wa ma min nabiyyin yawma idzin adama faman siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tunshaqqu anhu al-ardu wala fakhr. Rawahu Tirmidzi wa qad rawahu al-ula wal akhirah Muslimun. Al-ula wal akhirah Muslimun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jadi beliau nanti di hari kiamat membawa bendera pujian yang dibawa oleh Nabi pada hari kiamat. Sehingga orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saleh, orang-orang yang suka bertahmid kepada Allah, tahtahu, akan berada di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah komando beliau kelak di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, saya adalah penghulunya anak Adam. Penghulu di sini maksudnya Pak, yang paling utama gitu ya. Sayyid itu artinya yang afdal, yang paling utama dari anak Adam. Dan aku tidak sombong, kata Rasulullah, wala fakhr, aku tidak membanggakan diri, tidak sombong lah gitu ya. Karena memang kesombongan itu Pak hanyalah selendangnya Allah gitu. Disebutkan dalam hadis qudsi Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman, al-kibru ridai, kan gitu. Kesombongan itu adalah ridaku, secara teks arti rida itu selendang, artinya itu merupakan kekhususan bagi Allah, sesuatu yang melekat pada Allah. Kalau Allah pantas untuk sombong, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta ini, apa yang ada di dalam isinya, dan ini khusus bagi Allah. Sementara bagi manusia, sombong itu adalah dosa besar. Sombong disebutkan oleh Nabi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, sombong itu adalah menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq, kan gitu. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa khamtun nas, dan merendahkan manusia. Jadi sombong yang pertama kali itu Pak, seorang yang menolak kebenaran, baik dari sisi agama, kebenaran yang bersumber dari sumber agama, dari Al-Quran, dari hadis, sudah jelas ayatnya, sudah terang hadisnya, ditolak karena mengikuti keegoan diri. Ini sombong. Kemudian yang kedua, dalam perkara-perkara yang telah nyata faktanya, dalam perkara dunia misalkan sudah jelas-jelas salah dia, namun karena dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia tetap menolak fakta itu. Ini juga masuk bagian dari sombong. Jelas-jelas dia salah gitu Pak, ini datanya Pak, misalnya ditegur sama atasannya, sering gak masuk misalkan karyawan, kan Bapak sering masuk, dia malah nyolot gitu malah menyerang bosnya, ini misalkan Pak di dalam kehidupan kita, itu juga termasuk sombong. Tapi kalau orang yang rendah hati itu, kalau memang terbukti dia salah, dia minta maaf.
dia menyadari kesalahannya. Kemudian apalagi Pak, meremehkan, merendahkan manusia, itu juga termasuk sombong, menganggap kita lebih hebat, ya, apalah dia, gitu. Itu sombong. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sombong ini bukanlah sifat yang terpuji, melainkan sifat makhluk yang terkutuk pertama kali, itu sebab iblis. Karena iblis sombong Pak, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, kata iblis terhadap Adam. Sehingga iblis menolak kebenaran, yakni perintah Allah. Allah menyuruh iblis sujud dengan malaikat yang ada di surga semuanya, ya kan? Namun karena sombongnya, iblis menolak perintah Allah karena merasa hebat daripada Adam, merasa lebih baik dan merendahkan Nabi Adam. Padahal Nabi Adam ya adalah makhluk terbaik yang Allah ciptakan. Malaikat saja disuruh untuk respect kepada Nabi Adam dengan sujud. Namun sujud di sini Pak, sujud penghormatan yang dalam syariat Rasulullah itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku lagi, ya. Karena sujud itu Pak, walaupun bukan untuk menyembah seseorang, dalam syariat Nabi Muhammad tetap tidak diperbolehkan. Jangan kan sujud ya ruku saja tidak boleh. Ini hadirin yang Allah muliakan, sudah dinasakh hukum sujud untuk penghormatan itu. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, kita kembali kepada hadis ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa biyadi liwa'ul hamd, dan di tanganku lah ya bendera pujian, dan aku tidak sombong. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, ya, dan tidak ada seorang nabi pun pada hari itu, yakni pada hari kiamat tersebut, baik itu Nabi Adam dan siapa saja yang sama ya kedudukan dengan Nabi Adam, yakni para nabi semuanya, kecuali berada di bawah benderaku, kata beliau. Wa ana awwalu man tunshaqqu anhu al-ard wal fakhr, dan aku adalah ya manusia yang dibelahkan darinya ya bumi, dan aku tidak bangga. Ini maksudnya ya beliau adalah yang pertama kali ya memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti bumi ini Pak, pada hari kiamat semuanya terbelah ya, dan akan diganti dengan bumi baru, dengan tanah baru, maksudnya dengan kehidupan baru di surga. Ini menunjukkan juga bahwasanya beliau yang pertama kali memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian penggalan yang pertama dan terakhir itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ke-7, as-sabi'u, yang ke-7, min khasaisin nabiy, di antara kekhususan Nabi SAW itu adalah sahibul maqamil mahmud. Jadi Nabi adalah pemilik ya kedudukan yang mulia kelak. Ai al-amalul ladzi yahmaduhu alaihi al-khaliq wal makhluk. Jadi beliau memiliki suatu amal gitu ya, yang dengannya beliau dipuji oleh al-khaliq, oleh Allah ya, dan oleh seluruh makhluk. Itu maksud dari al-maqamul mahmud ya. Al-maqam itu secara bahasa, secara teks artinya kedudukan kan itu, al-maqam ya. Kemudian al-mahmud, yang terpuji. Jadi Nabi punya sebuah amalan ya, yang dengannya beliau meraih kedudukan yang terpuji, yang mana beliau dengan amalan tersebut dipuji oleh Allah dan seluruh makhluk. Itulah Pak salawat itu. Jadi salawat Allah kepada Nabi itu bagaimana? Kan dalam Al-Quran Allah mengatakan ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Itu dibahas oleh ulama ya. Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma sholli? Tidak ya.
itu kita. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah pujian ini, al-maqamul mahmud ini, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Sementara pujian kita dalam bentuk apa? Doa, Pak. Jadi kita memuji Nabi itu, Pak, dengan ini, dengan bersalawat kepada beliau. Makanya tatkala kita bersalawat kepada Nabi tidak akan rugi, Pak. Ya, maka ada namanya salawat itu, Pak, ada yang sifatnya mutlak. Bagaimana yang mutlak itu? Tidak dibatasi oleh jumlah tertentu, banyak-banyak tidak apa-apa, dan tidak dibatasi oleh waktu tertentu, nak kapanpun. Kemudian juga ada sholawat khusus, contoh sholawat Ibrahimiyah ya, yang kita baca di dalam sholat kita, itu rukun sholat di tasyahud yang terakhir itu. Kalau sengaja kita nggak bersalawat, batal sholat kita. Itu namanya sholawat khusus yang ditentukan waktu khususnya. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi kita satu kali bersalawat kepada Nabi, Pak, Allah kasih kita pahala. Ya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah berikan pahala 10 kali, kan, dikali 10. Ini masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau 20 berarti 20 kali 10, 100 kali pahala kita. Akan tetapi, Pak, salawat ini ibadah. Maka yang namanya ibadah ada aturannya, Pak, ada SOP-nya. Yang pertama, salawat itu harus ya berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksinya, susunannya itu harus Nabi yang buat. Maka tidak boleh kita membuat salawat yang tidak ada sanadnya. Kan kita mengatakan kita harus bersama, gitu kan. Jadi kita harus punya sanad yang nyambung kepada Nabi. Dan sanad itu telah dikumpulkan oleh ulama hadis dalam kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi kalau nggak ada redaksi salawat itu, Pak, dalam hadis Sahih Bukhari, Muslim, dan hadis Sahih lainnya yang telah dinyatakan oleh ulama pakar sanad, pakar matan ya, tentang kesahihan sebuah hadis, maka tidak boleh, apalagi karangan seseorang saja. Contoh salawat nariyah gitu ya, ini tidak ada dari Nabi, ya kan? Maka nggak ada sanadnya kepada Nabi. Maka kalau kita buat sebuah ritual agama, karena salat ini bentuk ritual, Pak ya, maka nggak boleh, karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, yang tidak ada ajaran dari Rasulullah, maka itu tertolak. Baik itu dalam bentuk sholawat juga, karena sekarang, Pak, banyak inovasi kita lihat, ada namanya sholawat nariyah ya kan? Banyak, kadang hanya pantun-pantun Arab juga dikatakan sholawat. Iya, nah, lagu-lagu Arab ya kan, ini sedang bersolawat katanya. Allah, pada sholawat itu, Pak, simpel aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, itu sholawat. Sallallahu alaihi wasallam itu juga sholawat, karena maknanya itu menuju kepada sholawat. Ini hadirin yang Allah. Yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya Allahumma sholli ala Muhammad ya wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya itu. Baik, jadi itulah ya bentuk kita memuji Rasulullah dengan bersalawat kepada beliau. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, semoga ya asa, kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini maknanya pasti, Pak ya. Kalau berkaitan dengan kita, kalau ini kan bahasa Arab, Pak ya, itu artinya mudah-mudahan kan gitu. Tapi kalau Allah yang melakukan untuk Nabi itu pasti. Jadi kalau asa ayyab'atsaka itu
pasti gitu ya, Rabbmu akan ya membangunkan buat engkau wahai Muhammad ya maqam mahmuda, sebuah kedudukan yang terpuji. Wa hadzal maqamu, dan kedudukan ini, huwa ma yahsulu min manaqibihi, apa yang beliau dapati dari manaqibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah. Jadi manaqib ini Pak, keutamaan lah gitu ya. Ada manaqib Imam Syafi'i ya, keutamaan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan biografi beliau. Jadi kalau seandainya ada kelebihan karomah kan gitu, para aulia itu namanya manaqib ya. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, minasyafaati wa ghiriha, di antaranya adalah syafaat dan yang selainnya, dan termasuk ini ya, termasuk manaqib Rasulullah, yaitu ya beliau mendapatkan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Ini termasuk ya mukjizatnya Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang kedelapan, sahibul haud al-mawrud ya, sahibul haudil mawrudi, dan beliau pemilik telaga yang disebutkan di dalam hadis ya yang sahih, bahwasanya Nabi punya telaga nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Tidak ada yang meminum air ini kecuali orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, umatnya beliau. Namun umatku yang mengikuti sunnah Rasul gitu Pak. Umat Rasul yang mengikuti sunnah beliau. Nanti ada sekelompok manusia yang juga mengaku pengikut sunnah Nabi, akan tetapi dihalangi oleh Allah, ya kan? Dia juga tidak bisa meminum air di telaga Rasulullah itu. Alasannya apa? Ya, suhqan kan itu dalam hadis yang panjang itu, menjauh ya. Ya, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau itu enggak tahu wahai Muhammad. Ternyata mereka telah melakukan apa yang telah mereka perbuat dari perbuatan muhdas. Ya, apa perbuatan baru ya dalam hal agama yang telah mereka lakukan sepeninggal engkau wahai Muhammad, kata Allah. Jadi akan terhalangi orang yang juga mengaku umat Nabi Muhammad, juga orang Islam gitu. Namun mereka telah membuat agama ataupun ritual ibadah baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu Pak, hadisnya sahih ya, riwayat Imam Muslim ya. Maka akan dihalangi oleh Allah dan disuruh Nabi untuk apa? Mengatakan menjauh, jangan meminum di telaganya Nabi. Dan ini diantara apa namanya itu kekhususan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya telaganya beliau itu wal murad, yang dimaksud dengan telaga beliau itu adalah al-haudul kabir al-katsir, sebuah telaga yang besar ukurannya, yang banyak airnya. Wariduhu ya, yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta umat yang mengikuti beliau. Amma mujarradul hiyadi, adapun hanya sekedar telaga gitu ya, bukan telaga Nabi gitu ya, Nabi Muhammad maksudnya, faqad marra anna likulli nabiyyin haudan ya, telah berlalu pembahasan kita bahwasanya setiap nabi itu punya telaga masing-masing untuk umatnya. Jadi Nabi Adam ada telaganya kan, Nabi Nuh ada telaganya. Tapi kalau telaga Nabi ini khusus ya untuk umat Nabi yang berupaya di dunia ini ya mengikuti cara beribadahnya Nabi, cara beragamanya Nabi, dan berupaya menjauhkan dirinya dari perbuatan muhdas atau bid'ah. Inilah bahaya bid'ah Pak. Karena bid'ah ini disebutkan dalam hadis yang telah kita sampaikan intinya tadi, bahwasanya bahayanya bid'ah itu Pak, bisa menghalangi pelakunya dari meminum air telaganya Rasulullah. Karena telaga Nabi itu khusus ya untuk umat beliau yang betul-betul ya di dunia ini berusaha mempelajari, mengamalkan agama yang sesuai dengan diamalkan Nabi. Walaupun mungkin banyak kekurangannya, pastilah Pak ya,
Karena yang namanya manusia nggak ada yang sempurna kan gitu. Namun dia berusaha Pak, untuk mengkaji sunnah Nabi itu gimana. Cara sholat Nabi itu cak manonya, gitu ya. Cara umroh Nabi cak manonya, cara zikir Nabi habis sholat itu cak mano, berusaha dia. Beda dengan orang yang nggak mau tahu itu, udahlah kami apa yang didapati oleh nenek uyang kami itulah gitu Pak. Nah kalau dia tanya Pak ada nggak sunnahnya, kita tanya sunnah, nggak mau dia, marah dia. Kami ya dari zaman dulu lah, cak inilah sholat kami gitu ya, subhanallah ya Pak ya. Fanatik ya terhadap tradisi, bukan fanatik terhadap hadis kan gitu. Kalau fanatik terhadap sunnah Nabi bagus Pak, namun fanatik terhadap tradisi gitu, itu yang bahaya ya Pak ya, bahaya itu ya. Karena kalau tradisi itu ternyata salah, ternyata menyelisih sunnah, maka diancam kita na'udzubillah terhalangi dari meminum ya air dari telaganya Rasulullah. Dan waktu itu di padang mahsyar itu panas luar biasa. Sekali kita minum dari air itu tidak akan kehausan selama-lamanya, luar biasanya telaga Nabi. Namun syaratnya itu, syaratnya ya orang yang berusaha menjadi umat Nabi dan mengikuti sunnah beliau. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang ke-10-nya enggak ada di sini ya. Oh ini 9 sampai 11 ini lah masuk yang 10 juga gitu Bang ya. Iya betul ya. Kemudian 9 sampai 11-nya di antara kekhususan beliau itu adalah imamun nabiyina wa khatibuhum. Nabi Muhammad itu akan menjadi imam, pemimpin para nabi, dan menjadi khotibnya para nabi ya. Wa sahibu syafa'atihim, dan pemilik syafaat-syafaat mereka para nabi. Jadi para nabi kan punya syafaat, namun syafaat para nabi itu Pak di bawah kendali Rasulullah juga. Jadi syafaat itu kan sebenarnya doa Pak ya, doa Rasulullah kepada Allah kelak di hari kiamat itu syafaat ya. Li hadithi Ubay bin Ka'ab, berdasarkan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza kana yaumal qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Apabila di hari kiamat, apabila datang hari kiamat, akulah pemimpin para nabi, kata imam para nabi, dan khatibnya para nabi itu, dan pemilik syafaat-syafaat mereka para nabi itu tanpa sombong. Nabi tidak pernah sombong. Subhanallah ya. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pernah beliau sombong, tidak pernah beliau angkuh, tidak pernah juga Nabi itu sumpah serapah. Ya disebutkan dalam hadis sahih, Nabi itu laisa fahishan wala mutafahishan. Nabi itu bukan fahishan, itu artinya orang yang suka ngomong jorok, termasuk ngomong kasar, bilang orang binatang lah gitu ya. Karena ada juga sekarang Pak ya, katanya pengikut, katanya pewaris nasab Nabi gitu ya. Oh, namun di ceramahnya keluar nama-nama binatang semuanya, ya kan? Itu menyisi sunnah Nabi. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi ya kan laisa fahishan, itu jelas hadisnya. Katakan oleh para sahabat, sifat Nabi itu bukan fahishan, itu artinya orang yang suka ngomong kasar, ya kan, maki-maki orang, ya kan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Nabi juga tidak suka ngomong yang mengarah kepada perbuatan fahisyah, ya, perbuatan yang negatif, ya, yang menjurus kepada zina kan gitu. Maka Nabi sangat anti itu. Itulah ya sifat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12 ummatuhu khairul umam, umatnya Rasulullah adalah umat yang terbaik. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 110 yang sering kita baca Pak ya, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Ini umat Nabi ini.
Ya, karena asbabun nuzul ayat ini kan untuk para sahabat yang merupakan umat Nabi. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi umat yang terbaik itu ya umat Rasulullah, karena disebutkan oleh Allah khaira ummatin, umat yang terbaik. Fa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku nikmatkan, berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum, dan aku telah utamakan kalian, 'alal alamin, atas semesta alam. Fal murad, ya, yang dimaksud dengan alamin semesta di sini apa ya? Alami zamanihim, alam semesta di zaman mereka. Nah, gitu. Jadi memang dalam surah Al-Baqarah ayat 47 ini Allah memuji Bani Israel. Bahwasanya Bani Israel itu telah Allah utamakan, ya kan? Wa anni faddaltukum, dan aku, kata Allah, telah aku utamakan kalian wahai Bani Israel, alal alamin, atas semesta, gitu ya. Namun semesta di sini ulama mengatakan di masanya, gitu ya. Namun setelah datang umat Nabi Muhammad tidak lagi, gitu ya. Yang utama itu adalah umat Nabi Muhammad. Nah, ini Pak, ini jawabannya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada pembahasan sedikit lagi ya. Wa afdalu ummatihi, umat Rasul yang paling utama siapa? Nah, karena nanti akan ada golongan-golongan yang menyeleweng dalam masalah ini, Pak, seperti Syiah ya. Syiah nggak mau mengutamakan Abu Bakar. Yang utama itu Ali, kata mereka. Padahal ya Al-Quran, hadis-hadis menunjukkan dia manusia paling utama, sahabatnya Nabi itu adalah Abu Bakar. Ya, Ali di bawahnya. Ali utama juga, betul ya, kita mencintai, wajib Pak mencintai sahabat. Ya, kita wajib ikram ya, ihtiram, respect ya, menghormati, mencintai Ali bin Abi Thalib. Namun kalau dalam sisi afdaliyah, tentu yang paling utama itu adalah Abu Bakar, karena beliau adalah khalifah yang pertama yang telah disepakati, bahkan Ali bin Abi Thalib pun sepakat gitu. Ya, berbaiat beliau kepada Abu Bakar Siddiq. Ya, jadi beliau mengatakan di sini afdalu ummatihi, yang paling utama dari umatnya Rasulullah itu adalah Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian summa Umar al-Faruq, kemudian Umar al-Faruq ya. Summa Utsman Dzun Nurain. Ini semua laqab mereka. Kalau Abu Bakar laqabnya As-Siddiq ya. Ya, orang yang membenarkan. Kemudian Umar ya Ibnu Khattab laqabnya Al-Faruq, seseorang yang tegas, yang betul-betul membedakan yang hak dan yang batil gitu. Istilahnya orangnya nak menjelai-menjelai ya, jelas dia, yang salah ya katakan salah kan gitu. Itu ya Al-Faruq gitu ya. Ketegasan yang luar biasa. Kemudian Utsman, pemilik dua cahaya, karena beliau ini menikahi dua putri Rasulullah. Siapa Bapak? Ummu Kalsum dan Ruqayyah ya. Thumma Ali al-Murtada, kemudian Ali ya yang diridhoi gitu ya. Radhiyallahu anhu ajma'in, semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Ya, lima rawa Abdullah ibnu Umar, sebagaimana sebuah riwayat yang telah diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kunna naqul wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Dahulu kami mengucapkan ya sesuatu gitu ya. Dahulu kami berkata kan gitu. Dan Nabi masih hidup. Ya. Apa yang dikatakan oleh para sahabat itu? Afdalu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin. Ya. Umat yang paling utama setelah nabinya adalah Abu Bakar. Ini sahabat yang mengatakan itu ya. Dan Nabi masih hidup. Artinya Nabi nggak mengingkari, Nabi mengiyakan. Tsumma Umar, kemudian Umar, tsumma Utsman, kemudian Utsman, tsumma Aliun, kemudian Nabi, ya, kemudian Ali ya, radhiyallahu anhu. Fayablughu dzalikan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam fala yunkiruhu, dan berita itu, ucapan para sahabat itu, ini dinamakan ijma' gitu ya. Kalau kunna itu kami yang mengatakan, di sahabat semua Pak, sepakat mereka, dan itu sampai kepada Nabi dan Nabi masih hidup, maka Nabi tidak mengingkarinya. Fala yunkiruhu, artinya Nabi membenarkan ya. Artinya ini termasuk sunnah takririyah, sesuatu yang dari sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi. Itu sunnah juga Pak ya, disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasahhatir riwayatu an aliyin, dan juga telah sahih sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu annahu qala, bahwasanya beliau berkata, khairu hadhil ummati ba'da nabiyha, sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakar. Ini Ali sendiri yang mengatakan. Jadi Syiah itu lawannya Imam Ali sendiri, iya kan? Sahabat Ali sendiri. Karena Syiah mengatakan dah Ali yang terbaik, bahkan sahabat Abu Bakar mereka kafirkan, iya kan? Umar mereka kafirkan. Oh, Ali nomor satu, mantap katanya. Padahal Ali bin Abi Thalib sendiri mengatakan, ya, khairu hadil ummah ba'da nabiyya Abu Bakar gitu ya. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar. Summa Umar, kemudian Umar, walau syi'ta ya samaita salisa. Kalau engkau mau, ya, kata beliau, sebut yang ketiga itu Utsman. Ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian warawa Abu Darda, kemudian Abu Darda juga meriwayatkan sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Abu Darda berkata, bahwasanya Rasulullah bersabda, ma tala'atis syamsu wala gharabat ba'dan ya nabiyyin wal mursalin ala afdali min Abi Bakar gitu. Min Abi Bakrin ya. Ma tala'atis syams, tidaklah terbit matahari dan tidaklah terbenam gitu ya, setelah para nabi dan para rasul ya, ala afdali min Abi Bakar, atas yang lebih utama dari Abu Bakar. Maksudnya ya, yang paling utama setelah para nabi dan para rasul itu Pak ya, adalah Abu Bakar, sampai-sampai selama matahari terbit lah gitu ya. Kalau bahasa kita Pak, kalau kita bahasakan dengan diksi kita atau dengan narasi bahasa kita, selama matahari ini masih terbit juga ya, maka manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul itu adalah Abu Bakar. Ini luar biasanya ya Abu Bakar ini Pak. Ini termasuk manakibnya beliau, keistimewaan Abu Bakar ini. Wa ahaqqu ya khalqillahi bil khilafati ba'da nabi, dan beliau adalah makhluk Allah yang paling berhak untuk mendapatkan khilafah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li fadlihi wasabaqatihi ya, karena keutamaannya dan karena beliau yang pertama kali masuk Islam juga ya. Wa taqdimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendahulukan beliau fi shalah, ketika salat, ketika Nabi tidak mampu menjadi imam waktu itu sedang sakit ya kan, maka Nabi meminta yang menggantikan Rasulullah adalah Abu Bakar ala jami'is sahabati radhiyallahu anhu, atas seluruh para sahabat. Artinya didahulukan oleh Nabi Abu Bakar. Ini menunjukkan apa? Keutamaan beliau. Nah, kemudian apa lagi? Wa ijma'is sahabati ala taqdimihi wa mubaya'atihi, dan para sahabat itu sepakat hadirin ya, para sahabat ya, para sahabat Nabi itu Pak sepakat ijma ya untuk mendahulukan beliau dan berbaiat kepada beliau. Walam yakunillahu liyajma'ahum ala dhalalatin, dan Allah tidak akan mengumpulkan sahabat itu di atas kesesatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, la tajtami'u ummati fi dhalalatin. Tidak, ini hadis diriwayatkan Imam Hakim dan lain, hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan tidak akan berkumpul atau bersepakat gitu ya,
tidak akan bersepakat umatku di atas kesesatan. Sehingga dari dalil ini para ulama mengatakan ijma itu adalah sumber hukum Islam. Setelah sunnah Al-Quran, sunnah, ijma. Ijma yang paling qat'i, yang paling qawi, yang paling kuat adalah ijma'nya para sahabat. Karena ijma' itu Pak ya, adalah kesepakatan seluruh ulama yang tidak ada satupun yang menyelisihinya. Sehingga Imam Ibnu Hazm mengatakan ijma' mungkin terjadi itu di masa sahabat. Kenapa? Karena ulama di masa sahabat itu bisa dihitung, masih sedikit. Adapun setelah masa sahabat, setelah berkembang Islam itu nggak bisa kita mengatakan ijma'. Kenapa? Boleh jadi satu negeri sepakat, belum tentu ya kan di negara lain gitu ya sepakat. Susah untuk menyebutkan sudah terjadi ijma'. Namun kalau pada masa sahabat itu bisa Pak, karena ulamanya masih sedikit gitu. Dan ini mendahulukan Abu Bakar menjadi khalifah, ini adalah berdasarkan ijma'nya para sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh, dan itu adalah dalil dalam Islam. Jadi orang-orang Syiah yang menganggap Abu Bakar ya tidak layak mendapatkan khilafah ya, kekhalifahan, maka mereka telah menyelisih ijma'. Dan dalam kaidah Islam ya, dalam kaidah agama kita, dalam kaidah usul ya, menyelisih ijma' secara sengaja itu kesesatan. Ya, karena telah menyelisih sumber hukum Islam. Ya kan? Karena sumber hukum Islam itu Al-Quran, Sunnah, ijma' diantaranya. Jadi ada orang yang menyelisih ijma' itu sesat hukumnya Pak. Ya kan? Contoh diantara bentuk ijma' juga itu pengharaman khamar. Khamar itu kan ijma' berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', ya kan? Jadi kalau ada orang sengaja melanggar ijma' itu Pak, maka dia telah sesat. Karena melanggar sesuatu yang qat'i, sesuatu yang jelas, sesuatu yang telah pasti hukumnya dalam Islam. Kecuali masalah khilafiyah gitu ya. Kalau ada orang yang melanggarnya, itu ya tidak bisa kita katakan sesat, ya. Ini ada. Tapi kalau masalah ijma' ini tidak boleh lagi Pak ya. Apalagi itu adalah ijma' sahabat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa ya min ba'dihi Umar radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya adalah Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Li fadlihi wa ahdi Abi Bakrin ilaihi, dan Abu Bakar telah menunjuk Umar. Jadi dalam sistem kekhalifahan Islam, kepemimpinan dalam Islam itu Pak boleh dalam bentuk penunjukan khalifah yang sebelumnya. Jadi memang Abu Bakar dipilih dengan syura, dengan musyawarah, ya kan? Abu Bakar itu. Kemudian Abu Bakar sebelum meninggal beliau telah menunjuk penggantinya. Itu boleh Pak. Beliau telah menunjuk sebagai waliul ahad namanya, yaitu Umar ibn Khattab. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Umar siapa yang terbaik? Utsman. Summa Utsmanu ya radhiyallahu anhu ditakdimi ahli syura alawa. Kemudian Utsman itu dipilih menjadi khalifah yang ketiga karena ya musyawarah juga. Summa Aliun, kemudian Ali radhiyallahu anhu di fadlihi wa ijma'i ahli asri alaih, karena keutamaan Ali ya kan, kemudian kesepakatan orang yang tinggal di masanya untuk memilihnya. Wa haula'il khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun alladzina qalu Rasulullah, mereka adalah para khulafa rasyidun ya, para khulafa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, al-mahdiyun juga yang mendapatkan hidayah. Alladzina qalu alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah bersabda atas mereka sallallahu, alaikum bis sunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa, para penggantiku yang mendapatkan hidayah petunjuk setelahku. Addu, maka peganglah, gigitlah sunnahnya, sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin itu, artinya bin nawajid dan geraham, gigi geraham gitu ya, artinya digigit dengan kuat, pegang dengan kuat, itu maksudnya. Wa qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, al-khilafatu min ba'di, khilafah setelahku, salasuna sanatan ya, selama 30 tahun, fakana akhiruha khilafata aliyin
radhiyallahu an adalah yang khalifah yang paling terakhir. Itu adalah khilafah ar-rasyidin Pak ya, adalah khilafahnya Ali radhiyallahu an. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kekhususan Nabi dan umat beliau yang paling afdal setelah Nabi, yaitu para sahabat, terutama al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, wallahu taala a'lam bissawab. Maka selesailah pembahasan kita tentang khasaisun Nabi ya, kekhususan Nabi ya. Insyaallah kalau kita masih Allah takdirkan untuk bertemu kembali, akan kita bahas tentang fadhailus sahabah, tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan mengingat waktu Pak ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang di antara Bapak sekalian yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas ini, maka kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya, apakah boleh memutuskan kajian mempelajari seperti ada salah satu aliran lah di Indonesia, khusus dia mempelajari manhaj Jalani di saya dengar ya. Nah, kalau kita mempelajari manhaj Masya Allah ya. Iya, jadi manakib itu ada ya Pak ya. Jadi manakib itu bagian dari sirah ya. Misalkan manakib keistimewaan Nabi itu dibahas dalam sirah Nabawiyah. Kemudian manakibnya para ulama misalnya dibahas di dalam kisah-kisah para ulama. Namun ingat ya, referensi kita harus valid. Nah, manakib yang betul, yang bersumberkan dengan hadis. Kalau tentang Nabi ya, hadis yang sahih. Kalau tentang para ulama harus data yang akurat, bukan hanya cerita-cerita para tokoh-tokoh sufi ya, yang tidak bisa dibuktikan referensinya. Bahkan terkadang yang melampaui batas, bahkan menabrak syariat kita, ya kan, yang menyelisih akidah bahkan itu tentu harus kita seleksi gitu Pak ya, harus kita filter. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi pada dasarnya boleh Pak kita mempelajari tentang sirah Nabi, tentang kisah ya, kisah-kisah para ulama gitu ya, ini diperbolehkan. Ini termasuk pembahasan dalam bab sejarah, tarikh gitu. Namun ya Pak ya, ada memang kitab-kitab referensi yang tidak ada ya sanad ceritanya Pak. Jadi banyak redaksi qila, dikatakan dahulu syekh ini seperti itu ya. Nah, tanpa ini cerita gitu aja gitu ya. Cerita tanpa referensi gitu Pak ya. Nah, yang nanti bisa mengarah kepada dongeng. Nah, itu yang diwanti-wanti oleh Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya juga meneliti ya, mengajarkan tentang tarikh ya, tentang sejarah, tentang kisah gitu ya. Bahkan ada qisasul anbiya, qasasul anbiya gitu ya, kisah-kisah para nabi, sejarah para ulama, tarjamah atau tarajim ya, biografi para ulama. Maka harus berdasarkan sumber dari ulama peneliti gitu Pak, muhakkik namanya. Maka ada kitab-kitab yang dianjurkan seperti Syiar A'lamin Nubala, Al-Bidayah wan Nihayah, itu insya Allah ya, yang ditulis kalau Syiar A'lamin Nubala itu kisah biografi, ada manakib juga di dalamnya, ada keutamaan juga oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian yang lengkap lagi oleh Imam Ibnu Katsir, namanya Al-Bidayah wan Nihayah, itu insya Allah gitu ya, karena penulisnya memang pakar peneliti di bidang sejarah ya. Nah, kalau Imam As-Suyuti punya buku judulnya Tarikh Khulafa gitu ya, sejarah tentang khulafa ya, para khalifah.
Maka dibahas juga tentang khalifah dari dinasti Bani ya Abbasiyah. Ya, kemudian kerajaan-kerajaan Islam dibahas juga oleh beliau kan gitu. Tentu yang itu referensinya Pak ya, tidak sembarang referensi. Jangan sampai Bapak baca pula kitab Durratun Nasihin ya. Banyak sekali penjelasan hadis-hadis palsu kata ulama. Jadi ada orang Indonesia Pak, dia mengambil jurusan doktor hadis di Malaysia dia. Nah, dia meneliti mentakhrij gitu ya buku Durratun Nasihin, dan beliau dapati hampir ya sepertiga buku mengandung informasi-informasi yang palsu. Kalau itu hadis adalah hadis yang palsu. Kalau riwayat tentang cerita-cerita tanpa sanad ya, yang tidak ada referensinya, hanya cerita-cerita penulis saja. Dan buku ini Pak tersebar di kampung-kampung. Iya Bang? Iya. Bahkan sudah diterjemahkan juga. Nah, tentu Ahlussunnah itu selektif. Ya kan? Mengkaji ulang dari buku-buku ulama itu Pak ya. Ini wallahu taala alam bishawab. Ya. Bagaimana? Ya. Allahumma sholli ala rasulika. Ya. Ya, betul ya. Iya. Iya. Gak apa-apa, karena memang maknanya doa dan mengandung sholawat itu. Yang tidak boleh itu Pak ya, sholawat yang tidak fokus kepada sholawat isinya gitu ya, tapi lebih kepada pujian-pujian yang terkadang menabrak batasan-batasan syariat seperti akidah gitu ya, seperti sholawat nariyah itu kan, Allahumma sholli sholatan ya kan, apa namanya yang ada di dalam kalimat itu tun akadu ya apa wa tuqda bihil hawaij gitu ya. Jadi dengan sholawat itu ya akan bisa dihilangkan dengan Nabi itu maknanya Pak ya, karena saya nggak hafal redaksi ya. Yang makna di dalamnya yaitu dengan sholawat itu akan hilang, lepas gitu ya, ikatan-ikatan kesusahan yang menimpa seseorang. Kemudian akan tertunaikan hajat kebutuhan manusia. Dengan apa? Dengan Nabi Muhammad katanya. Nah, di sini saja Pak sudah hulu ya, sudah menempatkan Nabi Muhammad itu bukan sebagai hamba Allah lagi, sebagai Nabi lagi, namun sudah memposisikan Nabi ini ya sama kayak Allah kan gitu ya, yang bisa menghilangkan kesusahan. Itu maknanya. Coba dikaji lagi maknanya. Tuqda bihil hawaij kan gitu. Ya. Dan di sini Pak bentuk hulunya ya melampaui batas sehingga dikritik oleh para ulama gitu ya. Tidak betul yang seperti itu. Ya kan? Nah, memuji Nabi harus sesuai dengan sunnah beliau. Tidak boleh kita berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus Christ gitu ya. Yesus Kristus itu. Iya Pak. Ini hadirin yang dimuliakan. Sehingga orang Kristen itu Pak, dia olok kita. Kalian ini umat Islam samalah sama kami umat Kristen. Kami kan bilang Yesus, kami minta sama Yesus. Kalian juga, ya kan? Bahkan kalian juga nyanyi. Ada Pak orang Kristen yang bilang seperti itu. Susah umat Islam yang jawabnya Pak, yang tidak sesuai dengan sunnah gitu. Kalau kita yang sunnah, iya kita katakan nyanyi itu tidak dibolehkan. Kalian, iya kan katanya umat Islam mengesahkan Allah ya. Kalian juga minta Muhammadku, tolonglah aku gitu kan. Apa bedanya dengan kami umat Kristen? Kami di gereja juga nyanyi, kalian juga itu. Yang kalian katakan selawat pakai konser-konser, kami pakai konser juga di gereja. Istilah itu kami nyanyi lebih parah kalian, kami nggak ada apanya gitu. Band-bandnya gitu kan. Kalian nyanyi dilengkapi dengan band, itu orang Kristen yang bilang seperti itu Pak. Apa bedanya? Kalian minta sama siapa? Ya kan?
sama Muhammad kan? Nah, kami mintanya sama Yesus. Apa bedanya kita katanya? Maka Nabi Isa nggak boleh kita minta dengan Muhammad, nggak diajarkan seperti itu. Maka nggak ada salat seperti itu Pak ya. Minta sama Nabi itu bukan salawat, itu mempersekutukan Nabi itu. Minta itu sama Allah, yang salat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad itu. Kita berdoa kepada Allah untuk Allah curahkan salawat kepada Nabi. Itu Pak, orang Kristen yang bilang seperti itu. Malu juga kita Muslim ya. Ya karena kita ini hobi nyontoh-nyontoh orang Kristen. Kami di gereja minta-minta sama Yesus. Kalian buat acara konser minta-minta sama Muhammad. Kan itu Muhammad gitu. Gak ada yang seperti itu diajarkan dalam Islam juga gitu. Itu hanya sebagai umat Islam yang nggak paham, ya, buatlah joget-joget gitu kan. Apa bedanya dengan lagu kerohanian yang di gereja itu katanya, ya kan? Makanya dalam Islam itu tidak ada yang namanya musik-musik itu, karena ini menyontoh ibadahnya orang-orang Nasrani. Orang Nasrani itu memang ada Pak, dan bentuk mereka sholat sembahyangnya orang Nasrani itu ya gitu, lagu kerohanian di gereja itu. Iya, Islam pakai lagu pula, ya kan? Di masjid dihidupin lagu, na'udzubillah. Ketawa orang Nasrani, sama aja lagi lagi. Itu Pak ya. Nah, seperti itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain Pak? Iya, kalau tidak ada ya. Iya, fadhal Bang ya. Iya. Iya. Nanti. Iya, tanhalu itu Pak ya. Tanhalu itu artinya apa, lepas gitu ya. Dengan sebab Nabi itu tanhalu bil uqad, ya, ikatan-ikatan susah kita dalam hidup ini, ya kan, kesusahan kita dalam hidup ini itu dilepaskan oleh Nabi, bukan oleh Allah katanya. Ah, di situ bulunya Bang, itu yang pertama. Coba lanjut Bang ya. Iya. 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 Kemudian dengannya, yakni dengan Nabi itu Pak ya, Al-Qurab itu kesusahan juga artinya ya. Kesusahan kita di dunia itu Pak akan dihilangkan sebab Nabi, oleh Nabi ini, bukan oleh Allah. Kemudian Bang, waktu mobil hawaij kan gitu ya. Dan dengan Nabi itu Pak akan ditunaikan hajat-hajat. Jadi Bapak hajatnya apa Pak? Bapak ingin masuk surga kan gitu. Bapak ingin naik haji. Itu yang membuat Bapak naik haji itu Nabi katanya. Bukan Allah. Bukan Allah. Di situ Pak letak hulunya itu. Nabi akan marah itu. Di mana kita tahunya Nabi akan marah? Ada ucapan yang tidak seperti itu. Agak lebih jauh ringannya daripada ucapan itu. Sering saya sampaikan Pak, hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabat mengatakan, ya kan, insyaallahu wa syi'ta, jika Allah mengendaki dan engkau wahai Muhammad. Ketika mendengar itu Pak, muka Nabi merah muka Nabi. Langsung Nabi bilang sama sahabat yang bilang itu, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku ini tandingan bagi Allah? Marah Nabi. Janganlah aku katakan seperti itu. Itu kan lebih ringan Pak, insyaallah itu ya, wasyita itu. Apalagi itu kalau ngomong ngamuk Nabi gitu ya. Iya, karena Nabi marah sekali. Kemudian dalam hadis Sahih Al-Bukhari juga Pak, ada sahabat yang melampaui, yang memuji Nabi Pak ya. Apa kata Nabi? La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Jadi Nabi juga marah gitu. Apalagi yang seperti itu ya. Yang bilang kebutuhan manusia itu Nabilah, ya kan, yang apa nama itu, yang yang membuatnya terpenuhi kesusahan manusia itu adalah karena Nabi kan. Artinya kita mintalah sama Nabi, ya kan.
minta sama Allah juga, minta sama Nabi juga, mempersekutukan Allah dengan Nabi. Kemudian apa? Dan seterusnya. Iya. Iya. Karena mereka Iya, itulah Pak ya. Minta wali pula ya. Iya, 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 itu. Makanya Pak, kita diledek sama orang Kristen, katanya kalian mentauhidkan Allah umat Islam ya. Ya kan? Nah, apa bedanya kami minta sama Yesus katanya, kalian minta sama siapa? Nah, kita apa bedanya kita? Jadi kalian juga gak mengesahkan Allah katanya. Ya, kita diam kita gitu Pak ya. Nah, maka kita jawab, enggak, itu salah yang seperti itu. Orang yang minta sama Nabi Muhammad seperti itu salah. Sebagaimana kalian juga salah karena tidak mengesahkan Allah. Ya, karena kalau minta itu fa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, kan gitu. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah, dan kalau minta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena Nabi Muhammad marah Pak. Tidak pernah Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, menyuruh ya sahabatnya minta-minta sama Nabi. Ya kalau aku meninggal bertawasulah kalian kepadaku. Tidak pernah Nabi bilang seperti itu. Dan Nabi juga tidak pernah mencontohkan gitu. Nggak pernah Nabi sekalipun payah mencari-cari kuburan Nabi yang sebelumnya. Ayo kita nyari kuburan Nabi Isa, yuk, kata Nabi. Tidak ada. Habis itu kita bertawasul ya kepada kuburan itu kepada Allah. Tidak pernah Pak. Gawe itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Itu dikerjakan oleh orang-orang yang mengaku umat Nabi. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti itu, kan gitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, baiklah Pak ya, karena mengingat sudah jam 6:30 lewat, ya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.